ditetapkan oleh Mahkamah. Maka mohon kiranya diperkenankan sampai dengan ahli yang ke-6 yang diperiksa ahli, lalu kemudian diperiksa saksi, yang ke-7 sampai dengan yang ke-12 saksi, kemudian ditutup lagi dengan ahli 13 dan ke-14. Sengaja kami susun demikian supaya terdapat sistematika dalam menerangkan sesuatu. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Mana ahli Pak Prof. Asrun? Di podium, Pak. Silakan. Waktunya dia untuk paparan bisa 15 menit karena ini kan jatah untuk 2 perkara ya. 10-15 menit, nanti dilanjut dengan tanya jawab, waktunya sekitar 10 menit. Silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi, saudara pemohon atau kuasa hukumnya, pimpinan Bawaslu, pimpinan KPU, serta tim hukum Paslon 02. Pertama-tama saya ingin memberikan klarifikasi terhadap pernyataan dari saudara Magdir Ismail, senior saya, bahwa Langsung saja, Pak. Oh, langsung saja. Tadi sudah diselesaikan oleh hakim. Ya. Oke. Yang mulia, ketaatan terhadap norma hukum haruslah totalitas. Tidak bisa parsial. Bahwa ketaatan terhadap norma hukum itu harus diberikan kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang mulia, KPU telah melaksanakan rasa taat terhadap norma hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 yang kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141. Berkaitan dengan itu, penetapan calon wakil presiden Gibran Raka didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Oleh karena itu, saya kira KPU telah menerapkan taat ajas konstitusi. Oleh karena itu sangat benar bahwa KPU telah taat hukum, dan tidak benar KPU dihukum atas dasar pelanggaran etika karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa rejim pemilihan umum dibedakan menjadi 2, yaitu pemilihan umum nasional, pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung oleh rakyat, PD pasal 6A, pasal 7, Undang-Undang 45, dan pemilihan kepala daerah, wakil daerah secara demokratis. Oleh karena keberbedaan rejim hukum pemilu dan konsekuensi dari putusan atas gugatan pemilu kada dan pemilu nasional, maka tidak bisa diterapkan ajas maupun mekanisme serta konsekuensi pemilu kada untuk diterapkan dalam pemilihan presiden ini. Dan atas dasar ketaatan terhadap norma hukum, maka sudah benar KPU melaksanakan Undang-Undang nomor 7 tahun 17 mulai dari proses pemilu sampai penetapan hasil perolehan suara pasangan calon. Dan dalam berkaitan dengan proses pemilihan umum ini, pemilu telah dimulai dari penetapan pasangan calon, nomor urut, sampai acara debat-debat diselenggarakan KPU dan penetapan perolehan suara secara manual. Dan tidak ada protes atau bersikap walkout dari semua pasangan calon ini. Paslon 01, 02, 03 menerima apa adanya. Bahwa kemudian ketika terjadi ada proses yang disebut sebagai pelanggaran pemilu, maka seharusnya ditempuh melalui jalur Bawaslu. Dan Bawaslu telah menyelesaikan, telah mengerjakan, memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu. Walaupun ada yang ditolak karena kurang bukti material, itu adalah satu proses yang normal, mengikuti hukum acara. Demikian juga yang mulia, bila dilakukan pemeriksaan terhadap perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka harus secara konsisten, saat azas, mengikuti mekanisme hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang harus disampaikan adalah mengapa terjadi perselisihan, perbedaan selisih suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, yaitu paslon 01, 02, dan 03. Kalau paslon 01 dan 03 menggugat masalah itu, dia harus membuktikan di mana kesalahannya secara berjenjang. Karena apa? Karena
yang digugat objek gugatan penetapan KPU terhadap perolehan suara itu dilakukan secara berjenjang, maka pembuktiannya, negasinya adalah dilakukan juga secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, PPK, kabupaten kota, provinsi, dan kabupaten asal. Dan perlu kita ketahui, dalam penetapan perolehan hasil secara nasional secara berjenjang di KPU, semua pihak ini hadir. Dan ketika melakukan keberatan, dicatat dan direspon oleh KPU. Bahkan ada satu contoh sampel, ketika ada keberatan dari Jawa Barat, Ketua KPU bertanya, siapa yang melakukan kecurangan? Ketua KPS-nya siapa? Di TPS mana? Tapi tidak bisa dijawab, sehingga digugurkanlah persyaratan keberatan itu. Yang mulia, yang kami hormati, bahwa KPU telah melaksanakan putusan MK sebagai self-executing, sebagai putusan yang harus dilaksanakan. Sama seperti ketika saudara Refli Harun mengajukan pengujian undang-undang PUU Pemilu tahun 2009 dan disetujui oleh KPU. Saudara Refli Harun ini tidak perlu susah payah mendatangi ketua KPU mengatakan, tolong dibikin Perpu KPU terlebih dulu, peraturan KPU terlebih dulu, karena nggak bisa laksanakan. Begitu juga yang mulia berkaitan dengan esensi sengketa Pilpres 2004 ini, saudara Bambang sudah mengerti betul bahwa Pilpres 2009 kira-kira sama mekanisme yang ditempuh. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, yang berkaitan dengan keahlian Bapak. Baik, dari pihak terkait ada yang didalami untuk ahlinya? Ada yang mulia. 2 orang dari pihak terkait akan mengajukan pendalaman pertanyaan, yaitu Profesor Dr. Otto Cornelis sekaligus dan Dr. Nikolai Apelindo. Baik, silakan Prof. Oce. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya, pertanyaan kami kepada ahli. Mic-nya didekatkan. Ya. Mohon penjelasan ahli dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mempersamakan rejim pemilu dan rejim pemilu kada. Apakah dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon atau salah satu pasangan calon? Apakah terdapat relevansi mengenai diskualifikasi pasangan calon pada pemilu kada dan pada pemilu presiden dan wakil presiden? Dilanjutkan yang mulia oleh rekan kami. Silakan. Saudara ahli, pemilu dan pemilu kada mengacu pada 2 peraturan yang berbeda, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk pemilu dan Perpu nomor 1 tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya untuk pemilu kada. Dengan diundangkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, maka norma-norma yang terbentuk pada putusan sebagaimana dikutip tidak berlaku lagi. Adanya perbedaan rejim antara pemilu dan pemilu kada. Akan ada kekosongan kekuasaan dan kekacauan tata negara jika dilakukan pemungutan suara ulang calon presiden dan wakil presiden 2024. Kalau kita lihat dari permohonan paslon 01 didalilkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, dan bahkan disebut juga ada tindakan dilakukan terukur. Namun penjabarannya tidak jelas atau obskur. Pada kondisi demikian permohonan lebih banyak narasi bukannya fakta. Pertanyaannya apa Bapak? Ya, ini nanti akan menuju ke pertanyaan yang mulia. Pertanyaannya, bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang, namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang? Apakah dengan demikian itu dapat dibenarkan? Mohon dijelaskan oleh ahli. Baik, dari pemohon nomor 1, silakan. Terima kasih yang mulia. Kami bergantian dengan rekan Refli. Namun izin sambil kami menanyakan kepada ahli, izin menayangkan 2 lembar PowerPoint yang mulia untuk Bukti menanyakan. berapa? Ya, Bukti bukan. PowerPoint hasil riset yang mulia. Itu untuk menerangkan, untuk bertanya kepada. Enggak, ada itu bukti bukan. PPT bukan yang mulia. Bukan bukti. Bukan. Narasikan saja. Baik, terima kasih.
izin menanyakan langsung yang mulia kepada saudara ahli Pak Asrun. Siap. Ya, Yang mulia, beliau- kami boleh menyampaikan satu sebelum ini. Apa? Tadi kami mendengar pemohon satu ini keberatan saudara Harun ini dihadirkan sebagai ahli. Iya sudah kan, keberatannya dicatat. Keberatan. Salah Pak Yusril. 03 keberatan. Iya. Ya, kalau keberatan tolong konsisten, jangan bertanya kepada orang yang ada keberatan. Belum kesempatannya, Bro. Ya, Nanti gilirannya. Tidak apa-apa, meskipun keberatan mengajukan pertanyaan juga boleh. Baik. Sudah tidak perlu ditanggapi, ini untuk pemohon satu, silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Kalau di forum pengacara konstitusi saya panggil Pak Ketua, Pak Asrun. Tadi saudara ahli menerangkan tentang adanya perbedaan rezim, ya. Sedikit kami izin menerangkan sebelum bertanya. Jadi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum serentak itu awalnya lahir di pemilu kada serentak 2014 dengan Perpu. Kemudian diperbaiki terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Disitulah terbangun sistem keadilan pemilu yang semuanya melalui Bawaslu. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran TSM, pelanggaran etik, sengketa administrasi di Bawaslu yang kemudian bisa diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian sistem keadilan pemilu ini diadopsi di tahun 2017 di Undang-Undang Nomor 7. Sama persis, tidak ada perbedaan. Penegakan hukumnya semua melalui Bawaslu. Organ dan prosedurnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan subjeknya karena kepesertaan pemilu itu berbeda antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kemudian dalam perkembangannya di ruangan ini juga, ya, di ruangan ini juga ada beberapa putusan mahkamah terdahulu, ya, yang secara progresif di luar sistem keadilan pemilu yang ada. Ya, saya ambil dua contoh. Yang pertama, pemilu kada serentak